ya, syaitonul jin itu hidup bersama dengan kita di bumi yang sama. Bahkan ada di antara mereka yang hidup di rumah-rumah kita, di toilet-toilet rumah kita, ada yang tinggal di atap-atap rumah kita. Inna kaida syaiton kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu dhaif, lemah. Kapan setan itu kuat? Setan itu kuat ketika kita menganggap dia kuat. Mengusir setan itu mirip seperti mengusir lalat yang ada di atas bangkai. Sebenarnya penyakit yang paling berbahaya itu dua. Jadi kalau setan-setan yang sifatnya cuman memanggil, hei fulan sini, itu setan-setan recehan, setan-setan kelas 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita sedikit sharing tentang fenomena gangguan setan. Jadi sebenarnya meskipun kita percaya bahwa syaiton itu hidup, ya, syaitonul jin itu hidup bersama dengan kita di bumi yang sama. Bahkan ada di antara mereka yang hidup di rumah-rumah kita, di toilet-toilet rumah kita, ada yang tinggal di atap-atap rumah kita. Tapi sebenarnya kita tidak perlu takut dengan mereka. Ya, kita hanya layak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang kita harus fahami adalah bahwa syaiton itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tipu daya mereka ini tidak berbahaya. Maksudnya gini, tipu daya mereka ini lemah. Ya, inna kaida syaiton kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu dhaif, lemah. Jadi sesuatu yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan kelemahannya, kita harus menganggapnya lemah. Kapan setan itu kuat? Setan itu kuat ketika kita menganggap dia kuat. Nah, kalau kita takut berarti kita menganggap dia kuat. Kalau kita khawatir berarti kita menganggap dia kuat. Dia akan kuat kalau dianggap kuat, dan dia akan melemah jika dia diposisikan sebagai makhluk yang lemah. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana agar pintu-pintu masuknya setan itu tertutup. Ya. Karena ketika orang itu diganggu setan, kemudian setannya diusir, kalau penyebabnya tidak dihilangkan, maka setan itu akan terus balik lagi, dan balik lagi. Ini yang sangat penting. Maka berkali-kali saya sampaikan dalam training-training, mengusir setan itu mirip seperti mengusir lalat yang ada di atas bangkai. Ya, walaupun lalatnya diusir, kalau bangkainya tidak dibuang, maka itu lalat pasti akan balik lagi, dan balik lagi. Nah, apa saja bangkai-bangkai yang menyebabkan lalat ini datang? Apa saja hal-hal yang menyebabkan syaiton ini datang? Nanti kita lihat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 221, 222. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Kata Allah, maukah kalian aku beritakan kepada siapa setan-setan itu tanazul, turun? Allah jawab sendiri pertanyaannya, tanazzalu ala kulli affakin asim. Setan itu turun kepada orang yang suka berdusta, lagi banyak berbuat dosa. Jadi kalau hati kita bersih, ya, kita berbuat dosa kemudian kita bersihkan, tobat, mohon ampun sama Allah, membersihkan lahir batinnya dari dosa, maka ibarat tadi itu, tempat yang ada bangkainya, kemudian bangkainya ini kita usir, lalat datang pun dia bingung, saya mau ngapain di sini, ini bersih semua. Dia akan pergi. Nah, maka yang paling penting bagi kita, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah menjauhi sejauh-jauhnya semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya penyakit yang paling berbahaya itu dua. Apa itu? Syahwat dan subhat. Ya, kalau syahwat ini menyebabkan orang berbuat dosa, kalau subhat ini menyebabkan orang tersesat. Nah, ini yang paling penting untuk kita pahami. Jadi kalau setan-setan yang sifatnya cuman memanggil, hei fulan sini, itu setan-setan recehan, setan-setan kelas 3. Kalau setan-setan yang besar, itu ketika mengganggu dia nggak begitu. Bagaimana dia mengganggu? Dia akan memanfaatkan hobi seseorang. Nah, dia hobinya misalnya apa? Ditunggangi hobinya tersebut sehingga dia lalai kepada Allah. Nah, itu yang paling berbahaya seperti itu, ya. Makanya saya pernah baca di kitabnya Imam Al-Ghazali itu Minhajul Abidin, beliau mengatakan bahwa musuh manusia itu ada dua. Yang pertama berasal dari dalam, yang kedua berasal dari luar. Yang dari luar nggak terlalu bahaya, yang bahaya itu dari dalam.
musuh dalam selimut. Itu yang berbahaya. Nah, musuh yang berasal dari dalam itu hawa nafsunya sendiri. Ya, sementara musuh yang dari luar itu adalah syaitan. Makanya hawa nafsu ini bisa menjadi sembahan lain selain Allah. Kata Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu menjadi ilah? Nah, setan nggak pernah ngaku-ngaku sebagai Tuhan, tapi hawa nafsu ini kalau dituruti, diikuti, dicintai, ya ini bisa jadi ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita fahami bahwasanya setan ini tidak ada orang mati dicekik setan, tidak ada orang mati dijerat setan lehernya, tidak ada. Jadi nggak perlu takut dengan setan. Yang paling takut adalah kita mengikuti langkah-langkah setan. Makanya kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Nah, langkah-langkah setan ini yang harus dipelajari, dan jangan sampai kita terjerembab, terjatuh, terjerat dalam jeratan-jeratan setan. Jeratan setan melalui dua cara tadi saya sebutkan, ya. Yang pertama syahwat, yang kedua subhat. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.